Selamat malam, Smile. Apa kabar? Hari ini saya bersama orang istimewa, di mana beliau menyempatkan diri untuk bisa melakukan podcast dengan saya, yaitu Bapak Dahlan Iskan, Menteri BUMN ke-7. Ya, kita sambut Pak Dahlan Iskan. Halo Pak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih Pak Gideon. Gimana Pak hari ini? Hari ini baik. Sehat. Ya. Oke, di tahun 2021 Pak, ini cerita mengenai pertumbuhan ekonomi kita Pak secara global ya, juga di Indonesia. Nah, IHSG kan di 2021 itu meningkat 10%. Nah, optimisme peningkatan karena pada tahun 2020 juga kita sudah mengalami negatif 5% kurang lebih pada saat itu. Dan menurut Pak Dahlan, berdasarkan pengalaman Bapak dan sebagainya, tahun 2022 ini Pak, apa sih view terhadap pertumbuhan terutama IHSG Pak di tahun 2022? Jadi kita bicara saham. Saham Pak? Baik. Secara khususnya ya Pak? Lebih khusus ya. Artinya bukan ekonomi secara umum, karena kalau ekonomi secara umum kita semua pasti tidak ada yang tahu, kecuali bahwa COVID ini benar-benar selesai. Artinya ahli ekonomi manapun kalau ditanya bagaimana keadaan ekonomi tahun 2022, jawabnya pasti tergantung COVID-nya tetap teratasi seperti sekarang atau tidak. Tapi asumsi saya, COVID ini berhasil diatasi oleh Indonesia, dan sekarang ini dengan tingkat penanganan COVID seperti ini, ekonomi sudah mulai bergerak, ya kan? Bahwa tempat-tempat rekreasi mulai ramai, restoran-restoran mulai penuh, mal mulai penuh, kemudian orang mulai bekerja kembali. Tentu ini memberi harapan yang besar pada tahun 2022, termasuk tentu indeks harga saham. Nah, banyak yang bisa memberi harapan baru, karena mungkin banyak juga yang sudah menyiapkan IPO baru. Jadi saya berharap tahun 2022 ini jauh lebih banyak perusahaan baru yang IPO dibanding tahun kemarin. Dengan demikian pasar saham lebih bergairah juga. Dan tentu juga banyak newcomer, dalam hal ini juga teknologi baru yang akan IPO, banyak lembaga keuangan yang mungkin juga akan mengekspansi begitu, sehingga itu semua akan meningkatkan aktivitas di pasar saham. Kiat-kiat khusus Pak, khususnya untuk supaya ekonomi kita bisa bangkit lagi di tahun 2022. Ya, saya lihat tahun kemarin kan yang membuat kita bagus itu ekspor kita luar biasa bagus. Nah, saya kira terbaik sepanjang sejarah, dan itu didominasi oleh kelapa sawit, artinya palm oil, kemudian batu bara. Tetapi ada satu yang sangat menarik dalam data itu, yaitu kita mulai ekspor hasil logam, dan nilainya luar biasa besar. Nah, saya sempat berpikir, aneh, Indonesia biasanya hanya ekspor hasil bumi, apakah sawit, apakah batu bara. Kok kali ini sudah mampu ekspor logam? Jumlahnya sangat besar. Saya pikir, logam apa ini ya? Kemudian saya teliti, oh ternyata itu nikel. Nah, berarti industri nikel kita, smelter nikel kita yang heboh di tahun-tahun 2 tahun, 3 tahun yang lalu, yang banyak sekali orang mencaci maki Pak Luhut, banyak sekali orang mencaci maki Presiden, kemudian banyak sekali yang mengecam kedatangan tenaga-tenaga asing. Tapi ternyata sekarang itu sudah menghasilkan. Dan kalau kemarin kan kita hanya bisa, pokoknya pabriknya sekarang sudah jalan. Sekarang kita bisa bicara dari data Bank Indonesia bahwa smelter nikel itu sudah bisa diekspor dalam jumlah yang sangat besar, membuat Indonesia
berhasil mendapatkan devisa yang sangat besar dari nikel itu. Ini pertanda baru kemajuan Indonesia, bahwa Indonesia ekspornya tidak lagi didominasi oleh hasil bumi, tetapi juga sudah industri yang sangat strategis, yaitu industri logam, dalam hal ini nikel. Maka hilirisasi nikel yang dulu kita hanya ekspor tanah dan air, kemudian sekarang bisa ekspor hasil smelter nikel, itu menurut saya kemajuan besar bagi Indonesia, dan itu akan mendorong percepatan industrialisasi di tempat lain, misalnya alumina atau aluminium. Nanti sebentar lagi akan dibangun pabriknya di Kalimantan Utara, tetapi pabrik-pabrik bahan bakunya sudah berdiri di Kalimantan Barat, di Tayan. Itu saya sendiri waktu itu yang meresmikan. Kemudian sekarang dibangun lagi pabrik lagi sejenis itu, menjadi berlipat-lipat, nanti menjadi bahan baku industri aluminium yang di Kalimantan Utara yang barusan diresmikan Bapak Presiden. Itu semua menambah optimisme bahwa ekonomi kita akan terus maju. Ya, ini saya juga mencatat nih Pak, sektor yang bekerja berkinerja baik ya di Desember itu energi itu positif 8,8%. Ya, batu bara. Betul. Kemudian konsumen primer juga meningkat 8,07%. Oh, berarti rasa masyarakat punya uang ya? Betul. Ya. Kemudian yang ketiga, transportasi dan logistik kita juga meningkat. Terutama logistik. Terutama logistik. Ya. Nah, kalau kita lihat kinerja sektor-sektor ini sudah meningkat baik ya Pak, dampak apa sih Pak yang paling signifikan ya yang dirasakan oleh khususnya rakyat ya? Apakah itu meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan atau bagaimana? Ya, tentu kita harapkan tadi itu pemicu optimisme, kemudian orang bergerak, orang confident untuk bekerja kembali. Tentu mengharapkan bahwa rakyat mulai dapat pekerjaan lagi. Dengan demikian rakyat dapat gaji lagi. Dengan rakyat dapat gaji lagi, maka dia daya belinya naik. Nah, ini ekonomi ini akan bergulir ke sana. Karena itu doa kita adalah betul-betul jangan sampai COVID ini meledak lagi gitu. Karena kayaknya sudah terjadi herd immunity. Artinya orang yang pernah terkena ini sudah terlalu banyak di Indonesia, jangan-jangan sudah 80%. Cuma orang nggak tahu bahwa dia sudah kena atau belum, tapi sebetulnya sudah kena. Itu banyak sekali. Ditambah yang sudah vaksinasi tadi, yang beberapa kota besar seperti Jakarta itu sudah di atas 120%, Surabaya sudah di atas 100%, Bali sudah di atas 100% yang vaksinasi. Itu menandakan kota-kota atau pusat-pusat kegiatan ekonomi itu yang vaksinasi itu sudah di atas 100%. Itu memberikan optimisme bahwa pertama sudah terlalu banyak orang yang kena COVID, kedua vaksinasinya begitu berhasil, yang ketiga ya kita ini negara yang masuk pada peta bahwa sinar UV yang memancar di Indonesia itu lebih tinggi dari di negara-negara yang sekarang lagi dilanda Omikron seperti Amerika, UK, dan Rusia, dan Eropa, dan seterusnya itu. The Fed itu rencana kan akan menaikkan suku bunga nih Pak. Kira-kira kalau dari prediksi kan bisa 4 kali ya dalam kurun waktu misalnya 1 tahun di 2022 ini. Kalau menurut Bapak, pengaruhnya terutama terhadap IHSG lah Pak. Kembali lagi ya sebagai barometer kita di ekonomi di tahun 2002 ini. Saya kira naiknya suku bunga di Fed itu lebih dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dalam negeri Amerika yang inflasi begitu tinggi, kemudian perlu dikendalikan. Karena kalau inflasi begitu tinggi kan nanti pengaruh jelek kepada ekonomi secara keseluruhan. Maka kalau di negara-negara yang ekonominya sudah maju, pengendalian inflasinya kan ya antara lain menyedot uang yang ada di masyarakat, dan penyedotan itu dilakukan antara lain dengan menaikkan suku bunga. Secara teori memang yang terpukul adalah pasar modal, karena dengan suku bunga tinggi maka sebagian orang mengalirkan uangnya ke yang memberi suku bunga tinggi itu. Tetapi
orang kan tahu bahwa menaikkan suku bunga itu kan juga temporer. Artinya setelah inflasi terkendali, setelah supply money itu terkontrol, kan pasti suku bunga itu kan pasti akan turun juga. Itu kan matter of time saja, karena suku bunga yang tinggi kan nggak bagus, begitu. Kan pasti orang berpikir bahwa saya beli saham kan tidak hit and run. Saya beli saham untuk investasi. Nah, bagi yang hit and run itu tentu mungkin tergoda juga untuk mengalihkan ke yang suku bunganya naik tadi. Tapi bagi investor yang lebih serius dan jumlahnya itu lebih besar, menurut saya tidak akan terpengaruh karena itu tadi suku bunga tinggi ini pasti temporer. Begitu. Sedangkan investasi saham kan panjang banget. Begitu. Ya. Kalau sedikit aja mengenai keadaan ekonomi kita, Pak, recovery. Ini sejalan dengan tema G20 kita kan, Pak. Dengan kondisi yang sudah ada perbaikan banyak terutama di Indonesia ya, Pak. Di 2022 ini, Pak, seperti apa menurut Bapak perbaikan secara menyeluruh ya, perbaikan ekonomi di Indonesia, Pak? Ya, tentu yang juga kita harus bersyukur itu adalah Tuhan itu kelihatannya sangat mencintai Indonesia. Buktinya apa? Buktinya di saat krisis Tuhan memberi hujan cukup banyak untuk Indonesia, sehingga petani itu senangnya bukan main. Petani itu sekarang bisa menanam padi itu setahun 3 kali. Kita udah 2 tahun loh tidak punya kemarau panjang, tidak ada krisis pengairan. Itu kita sudah 2 tahun loh. Tuhan ini kemarin kemaraunya itu cuma 3 bulan. Biasanya kemarau kan 6 bulan. Jadi nggak sempat terjadi kekeringan dan seterusnya. Itu membuat rakyat di pedesaan tetap senang karena aktivitasnya terus lebih produktif dan bisa tanam terus. Nah, ini salah satu yang ekonomi kita sangat baik. Kemudian tahun 2022 ini tentu APBN kita masih sulit karena pajak. Tapi pajak bagus loh. Kemarin yang kita perkirakan pajak akan sangat sulit, ternyata bagus karena ya pajak kelapa sawit dan pajak batu bara besar banget ya begitu. Tapi apapun ya kita syukuri bahwa APBN kita ternyata tidak selemah yang kita perkirakan. Dan saya lihat harga batu bara dan harga sawit ini masih akan tetap bagus sepanjang tahun 2022. Dengan demikian pajak ini juga akan tercapai lagi sehingga dari segi swasta sudah mulai bergerak, dari segi pemerintah APBN-nya tidak membahayakan seperti yang kita perkirakan, sehingga menurut saya memang ekonomi akan bergerak. Akan lebih positif dibandingkan tahun jauh 2021. Jauh. Lebih jauh. Bukan hanya bergerak, jauh bergerak. Era digitalisasi nih, Pak. Ya, menurut Bapak disrupsi terhadap industri ya, secara keseluruhan ya, industri keuangan. Bagaimana pandangan Bapak ya, Pak? Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan supaya disrupsi ini sebetulnya bukan membuat industri keuangan di Indonesia itu terganggu atau terpuruk, justru malah bisa jauh lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Tentu yang paling utama adalah regulasi, terutama regulasi dari Bank Sentral, dari OJK, seberapa bisa memberi keleluasaan kepada berkembangnya digitalisasi di dunia keuangan dan perbankan, tetapi juga jangan sampai terjadi bencana-bencana seperti investasi online, seperti unit link asuransi yang tidak terkontrol. Tetapi bagaimana memadukan antara kebebasan digital dalam keuangan dan pengawasannya agar tidak terjadi bencana-bencana seperti yang kemarin, yang saya kira Anda sebagai orang asuransi ikut sedih karena yang kerja serius pun merasa ikut terpukul gitu oleh orang-orang yang kerja tidak serius. Kita ini orang serius asuransi, kerja keras, kerja capek-capek, ini diganggu oleh orang-orang yang tidak serius ini, kan Anda juga jengkel seperti itu. Nah, sehingga misalnya pengawasan terhadap unit link oleh OJK itu bagaimana bisa lebih bagus, tetapi juga tidak terlalu mengekang berkembangnya digitalisasi di bidang keuangan, karena itu satu keniscayaan yang tidak bisa dibentuk.
dan kita setuju bahwa, bukan hanya setuju, harus, bahwa perbankan itu harus kuat, asuransi harus kuat, karena negara-negara yang maju atau ekonomi kita bisa maju apabila sumber pendanaan itu bisa lebih bertumpu pada perbankan dan asuransi, ya kan? Anda tahu itu. Karena apa? Asuransi ini kan umumnya jangkanya lebih panjang dibanding deposito. Kalau ekonomi kita digerakkan oleh kredit, kemudian kredit itu sumbernya dari deposito yang jangkanya 1 bulan, yang jangkanya 3 bulan. Orang deposito sekarang 3 bulan, 6 bulan karena mau mencairkan lagi, nanti soal diperpanjang tapi kan orang deposito pendek-pendek. Kan sangat lebih kuat ekonomi ini kalau basis pembiayaan itu sumbernya dari asuransi. Artinya dana yang berputar di asuransi itu akan nanti sesuai dengan aliran uang ke bank, kemudian bank menjadi kredit. Dengan demikian kredit yang untuk investasi itu 3 tahun sampai 5 tahun disangga oleh sumber keuangan yang tidak terlalu jangka pendek gitu, sehingga lebih efisien di bidang keuangannya. Karena mungkin perbankan, kalau asuransi ini kuat, mungkin perbankan bisa memberi bunga kredit jauh lebih murah gitu, karena sumbernya lebih pasti, sumbernya lebih panjang, lebih bisa dihitung. Pandangan Bapak, Pak, terhadap industri asuransi khususnya di Indonesia itu bagaimana? Tentu industri asuransi sekarang kan masih kecil sekali kan ya. Bandingannya apa? Bandingannya PDB lah ya. Betul. Ya, baru 3% ya. Masih single digit Pak, di bawah 5%. Ya, baru 3%. Padahal seharusnya kan ini bisa 15%, bisa 17%. Berarti secara rasional, secara matematis, Anda ini ruangnya masih sangat besar untuk memperbesar lagi industri asuransi ini. Tentu sekali lagi regulasi dan kreativitas orang-orang asuransi itu diperlukan, tetapi yang jelas bahwa ruang untuk pergerakan asuransi masih begitu fantastis besarnya. Dari bayangkan sekarang baru 3-5% dari PDB yang logikanya itu akan 15-17% dari PDB. Jadi asuransi ini masih seperti memasarkan sepatu di Afrika. Setuju Pak, setuju. Pak, pertanyaan terakhir ya. Pak. Ini masih berhubungan dengan asuransi. Kalau dilihat dari tadi penjelasan Bapak mengenai ekonomi secara global, kemudian indeks dan sebagainya, saran teman-teman penjual Pak, di tahun 2022 ini untuk bisa melakukan penjualan ya terhadap asuransi untuk masyarakat Indonesia. Memang saya harus akui bahwa unit link itu kreativitas yang luar biasa, karena terutama untuk Indonesia, karena kepercayaan orang Indonesia ini kalau asuransi jiwa misalnya, yang menikmati kan orang lain. Saya mengasuransikan jiwa saya nggak bisa menikmati, saya bisa menikmati malah ketika saya mati. Kemudian yang menikmati adalah orang lain. Nah, kemudian ketika asuransi jiwa ini dipaketkan dengan unit link, ini menurut saya kreativitas yang bagus sekali. Nah, tinggal sekarang bagaimana menjaga unit link ini bisa lebih dipercaya. Misalnya begini, oke, saya asuransikan jiwa saya tambahkan uang saya di situ dengan tujuan bahwa sebagian ini masuk ke unit link. Kemudian dari unit link itu saya sendiri bisa menikmati, bukan saja ketika saya sudah mati, saya masih hidup itu bisa menikmati dari unit link itu. Tetapi bagaimana agar orang-orang ini diberi kepercayaan untuk memilih. Ini paket unit link yang bunganya sekian. Ini paket unit link yang bunganya lebih tinggi, tapi risikonya apa? Ini paket unit link yang bunganya sangat tinggi, tapi risikonya seperti apa? Pilih mana? Taken. Menurut saya ini akan menjadi penguatan kepercayaan masyarakat kepada asuransi, terutama ke skema unit link ini. Saya akui loh, yang menemukan unit link ini pinter sekali. Itu tadi, saya asuransikan jiwa, tapi kan saya nggak menikmati. Setelah saya mati baru cair begitu. Nah, sekarang dipaketkan dengan unit link, itu hebat sekali. Cuma kadang-kadang kan perusahaan asuransinya
menentukan sendiri premi Anda, kita masukkan unit link A. Dia nggak tahu. Menurut saya ini nggak boleh lagi terjadi. Terima kasih Pak Dahlan untuk pandangannya, insight-nya, serta feedback ke asuransi Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih. Masih Pak Gideon. Terima kasih. Oke teman-teman, Smile, kita sudah mendengar apa yang menjadi pandangan Pak Dahlan Iskan. Kemudian tahun 2022 itu menjadi momentum yang lebih baik dibandingkan tahun 2021. Dan kita juga yakin dengan semua indikator-indikator yang kita sudah lihat di tahun 2021, dan tentunya juga kita bisa lihat apa yang menjadi pandangan dari Pak Dahlan itu berbasis dengan data yang memang kita sudah lihat sama-sama. Jadi tetap optimis, kita hadapi tahun 2022 dengan penuh optimis, dan kita tunggu di kesuksesan berikutnya. Selamat pagi.